Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Iman Rahman dari Ilmu Komunikasi. Nomor induk mahasiswa 120 106 150. Berikut video mengenai UAS Psikologi Komunikasi. Soal yang A, deskripsi tentang konsep diri yang Anda miliki menggunakan model Johari Window. Jawabannya, perilaku self-disclosure pun dibagi menjadi 4 bagian. Dikaitkan dengan teori jendela Johari atau Johari Window ini, 4 bagian itu diantara lain open area, blind area, hidden area, dan unknown area. Open area. Dalam membangun hubungan pertemanan, saya bisa dikatakan mempunyai sifat terbuka, yang kemudian saya rasa sifat keterbukaan saya tersebut mampu membangun chemistry di dalam pertemanan saya. Biasanya saya menceritakan atau memperkenalkan asal-usul saya, keluarga saya, atau karir saya. Yang saya rasakan, teman saya selalu tertarik jika saya membahas mengenai keluarga, karena memang itu ranah private, tetapi justru saya mendapatkan interest mengenai itu. Ketika saya menceritakan masalah atau background keluarga saya, sebisa mungkin saya menganggap lawan bicara saya itu keluarga saya sendiri. Dengan demikian, hubungan pertemanan saya mulai terjalin dengan baik dan dekat. Lalu ada blind area. Yang kerap kali tak terlihat adalah sifat-sifat asli saya, yang tidak selalu saya tunjukkan kepada teman-teman saya dalam membangun sebuah hubungan. Nah, sifat-sifat asli saya biasa lebih bisa dirasakan ketika saya di rumah. Bagaimana hubungan saya dengan orang tua saya dan adik saya. Terutama sifat-sifat manja saya di rumah yang memang hanya diketahui oleh sebagian kecil teman saya. Menurut saya itu merupakan blind area. Lalu ada hidden area. Tidak jauh berbeda dengan blind area. Saya akan coba menggiring mengenai hidden area ke persoalan bahwa saya cukup sering menyembunyikan permasalahan atau kesedihan yang sedang saya rasakan. Hal itu saya lakukan karena saya tidak ingin merusak suasana kebersamaan atau tongkrongan yang memang tujuan dari pertemuan atau tongkrongan adalah mencari kesenangan. Yang terakhir, ada unknown area. Pernah suatu ketika saya tidak mengenal diri saya sendiri secara keseluruhan, terutama ketika sedang bekerja. Juga merupakan bentuk evaluasi diri sebenarnya. Saya bertanya dan meminta pendapat mengenai kinerja dan kepribadian saya. Ada sifat-sifat saya yang justru secara tidak sadar saya lakukan. Misalnya sifat moody saya atau perubahan mood di dalam bekerja. Ketika saya tanya, bagi teman-teman saya adalah pribadi yang harus diketahui dulu moodnya. Ketika memang teman saya ingin bertanya atau mengajak bicara. Dan tentu setiap di antara kita pasti memiliki sifat berdasarkan penilaian yang kurang tepat menurut diri kita sendiri. Padahal setelah saya sadari, memang itu merupakan bentuk penilaian diri kita sendiri yang termasuk dengan konsep unknown area ini. Lalu soal yang B, bagaimana konsep diri Anda berperan mempengaruhi hubungan Anda dengan sahabat Anda tersebut? Bisa gunakan konsep self-fulfilling prophecy. Jawabannya, self-fulfilling prophecy adalah proses di mana ekspektasi atau harapan kita terhadap seseorang mengarahkan diri kita agar ekspektasi tersebut terwujud. Konsep diri saya berperan dalam mempengaruhi hubungan pertemanan saya yang saya tangkap biasanya ketika saya mengharapkan respon teman saya ketika saya sedang bercerita misalnya. Harapan dan ekspektasi saya sebetulnya sederhana. Ketika saya merasa didengar, ada gestur teman saya menatap wajah atau mata saya, eye contact. Sehingga cerita saya betul-betul disimak dengan respon mendengar dan menjawab yang baik. Demikian ekspektasi dan harapan saya dalam menjalani hubungan pertemanan saya. Lalu soal yang terakhir, C. Uraikan faktor-faktor yang menjadi daya tarik bagi Anda dan juga sahabat Anda untuk membangun hubungan tersebut.
Jawaban dari saya, daya tarik dalam membangun hubungan tersebut tentu saja menjadi daya tarik tersendiri ketika lawan bicara betul-betul mendengarkan cerita seperti apa yang saya jelaskan sebelumnya. Daya tarik tersebut yang kemudian mampu membangun relasi yang baik. Dan dengan relasi yang baik akan muncul hal-hal yang menarik yang tak diduga sebelumnya, misalnya seperti diajak makan, diajak olahraga bersama, atau mungkin trip keluar kota bersama. Itu terjadi karena daya tarik yang kemudian membangun relasi menjadi baik dan menyenangkan. Bahwa relasi memang benar harus dijaga. Oleh karenanya yang saya jelaskan demikian adalah hal-hal yang sifatnya paralel atau perlu seiring. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.